Kasus mutilasi lain yang mengejutkan publik terjadi di Mojokerto, di mana seorang pria bernama Alfi Maulana tega membunuh dan memutilasi kekasihnya sendiri, Tiara Angelina Saraswati, di sebuah kamar kos. Keduanya sudah tinggal bersama selama 4 tahun tanpa ikatan yang sah. Kejahatan ini dipicu oleh motif asmara yang rumit, termasuk rasa sakit hati dan tuntutan ekonomi. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025, bermula saat pelaku tidak dibukakan pintu oleh korban saat kembali ke kamar kos pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah bekerja seharian sebagai pengemudi ojek online, dan pelaku harus menunggu di luar kamar selama 1 jam. Kemudian terjadi cekcok dan pelaku yang sudah kalap langsung menghabisi nyawa Tiara Angelina Saraswati dengan cara menusuk leher menggunakan pisau dapur. Untuk menghilangkan jejak, pelaku memutilasi jasad korban menjadi ratusan bagian di dalam kamar mandi kos tersebut. Potongan-potongan tubuh ini kemudian dibuang di beberapa lokasi terpisah, menyulitkan proses identifikasi dan pencarian. Seminggu kemudian, warga menemukan potongan kaki di sebuah jurang di sepanjang Jalan Raya Pacet Cagar. Temuan ini dilaporkan ke Polsek Pacet Polres Mojokerto. Hasil penyelidikan, pihak kepolisian mengidentifikasi potongan tubuh tersebut dipastikan milik Tiara. Polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku Alfi Maulana. Ibtu Ines Putri Sarjono dalam program Presisi Siang Polri TV sempat berbincang dengan AKBP Ihram Kustarto, Kapolres Mojokerto, terkait kasus mutilasi di Mojokerto. Berikut cuplikannya. Kemudian berapa total bagian tubuh yang ditemukan? Apakah memang seluruhnya telah berhasil diidentifikasi sebagai bagian dari tubuh korban dengan inisial TAS tersebut, Pak? Terima kasih. Pada awalnya kami menemukan 72 potongan tubuh korban di TKP di Pacet. Kemudian kami lakukan penggerebekan dan di dalam kamar kos tersebut, tepatnya di lemari dan di belakang lemari, kami menjumpai ratusan keping tulang dan potongan tubuh yang mau dimusnahkan oleh yang bersangkutan dengan cara dibuang ataupun dibakar. Dan selanjutnya kepingan tersebut kami satukan di kedokteran forensik untuk dilakukan identifikasi lebih mendalam dan sekarang sedang berproses. Dan kami mohon doanya semoga seluruh kepingan tubuh korban tersebut dapat kita temukan dan segera kita kebumikan. Tentunya berkoordinasi dengan pihak keluarga dan kedokteran forensik dalam mengambil langkah tentang medis forensik tersebut. Demikian. Kemudian diinformasikan Pak bahwa pelaku pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Apakah ada indikasi bahwa keahliannya ini memengaruhi cara ia memutilasi korban? Baik, betul sekali Ibtu Ines. Faktanya yang bersangkutan pernah berprofesi sebagai tukang jagal hewan, tepatnya hewan yang digunakan untuk kegiatan dipotong di rumah pemotongan hewan. Kemudian memang dia mahir di situ karena dia berprofesi dan dia bisa memotong hewan tersebut sebagaimana pemeriksaan yang kita dalami. Dan memang betul yang dia perlakukan terhadap korban adalah layaknya dia memperlakukan seperti dia memperlakukan hewan. Potongan-potongan kecil yang sangat-sangat nampak sehingga layaknya akan digunakan untuk dikonsumsi potongan-potongan tersebut. Jadi secara hukum, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari kasus kejahatan berat seperti pembunuhan dan mutilasi, kewaspadaan pribadi menjadi kunci utama untuk mencegah diri dari potensi ancaman. Kejahatan ini seringkali diawali dengan interaksi yang tampak biasa, baik di lingkungan sosial maupun melalui media daring. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjalin relasi dengan orang terdekat dan orang baru, terutama yang memiliki latar belakang atau motif yang tidak jelas. Hindari pertemuan di tempat sepi atau terpencil dan selalu informasikan kepada keluarga atau teman mengenai lokasi dan waktu pertemuan. Karena seringkali para pelaku menggunakan tipu daya seperti janji palsu atau iming-iming untuk memancing korban ke dalam situasi yang rentan. Mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perilaku mencurigakan seperti agresivitas yang tidak wajar, sikap manipulatif,
atau riwayat kekerasan adalah langkah preventif yang krusial. Polri mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui call center 110, layanan darurat kepolisian yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan dan pengaduan. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan komunitas lokal juga diperlukan untuk membangun sistem keamanan yang lebih terpadu, sehingga setiap ancaman dapat direspons secara cepat dan efektif.